Boleh berikan tepuk tangan dong buat setiap builders yang boleh melayani pada pagi hari ini. Thank you so much. Dan tema gereja kita di sepanjang bulan Juli ini adalah transforming life atau perubahan hidup atau hidup yang bertransformasi. Jadi ini adalah minggu yang pertama kita masuk di bulan Juli dan apa yang Tuhan sampaikan melalui gereja ini dan tema gereja di bulan ini adalah bicara tentang transforming life atau perubahan hidup atau hidup yang bertransformasi. Dan pagi ini saya memberi judul khotbah saya adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sama seperti apa yang biasa kita boleh lakukan di dalam gereja ini, saudara boleh mengambil catatan saudara, saudara boleh menulis di kertas saudara atau mungkin di HP saudara. Dan ketika nanti pulang, saudara boleh baca-baca kembali. Saya percaya bahwa apa segala sesuatu yang kita ulang-ulang, saya percaya ada insight yang baru, ada pengetahuan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan atas setiap kita, katakan amin. Pagi ini adalah sebuah kisah seorang pria yang saya angkat di dalam khotbah saya ini. Saya mau katakan bahwa pria itu bukan saya yang mau saya sampaikan di sini. Jadi di mana seorang pria ini berjumpa dengan Yesus. Jadi ada seorang pria yang akan saya bagikan pada pagi hari ini di mana seorang pria ini berjumpa pada waktu itu dengan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus dan ia mengalami perjumpaan yang sangat berarti. Saya ulang sekali lagi, pria ini ketika berjumpa dan bertemu dengan Yesus, itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa dan sangat berarti atas hidupnya. Dan tahukah saudara bahwa itu adalah titik di mana mengubah hidup seorang pria ini. Pria ini adalah pasti sangat akrab di telinga kita, saya percaya karena mulai dari sekolah minggu juga seorang pria ini selalu diperdengarkan kepada kita. Dan saya yakin seorang pria ini pasti Anda kenal. Tetapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan clue-nya, siapa tahu ada yang belum mengenal pria ini. Saya sampaikan clue-nya, keterangannya adalah pria ini ciri-cirinya tinggi badannya itu 140 cm. Adakah di antara Bapak Ibu yang tingginya hari ini 140 cm? Kalaupun ada 140 cm berbahagialah saudara, karena apa? Karena Yesus sungguh mengasihi saudara, katakan amin. Ciri-cirinya adalah dia tingginya 140 cm, tidak terlalu tinggi. Dan agak pendek seperti itu ya. Clue yang kedua adalah kemudian dia naik ke atas pohon. Saya mau bertanya kepada saudara pada kesempatan ini, siapakah namanya? Siapakah namanya? Tepat sekali, namanya adalah Zakeus. Mari sama-sama kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-9. Kalau saudara boleh buka Alkitab saudara di Injil Lukas pasal yang ke-19, judul perikopnya di situ adalah tentang Zakeus. Kita akan merenungkan dan membahas ayat demi ayat khususnya di dalam perikop ini. Dan saya berdoa sama Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu setelah saya mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa sama Tuhan supaya kita menerima pewahyuan apa yang boleh dituliskan di dalam Lukas 19 ini. Dan mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita, katakan amin. Dan di dalam Lukas 19 ini adalah pertemuan tentang Zakeus dan Tuhan, di mana perjumpaan itu mengalami perubahan yang luar biasa atas hidupnya. Makanya saya beri judul khotbah saya pada pagi hari adalah perjumpaan yang mengubahkan. Saya buka dengan sebuah kalimat, kehidupan Zakeus merupakan sebuah cermin dari tahapan kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan Zakeus ini adalah sebuah cermin atau sebuah potret bagaimana perjalanan orang-orang percaya, yaitu kita, dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Atau satu fase kepada satu fase yang boleh Zakeus lewati. Jadi saya persingkat bahwa apa yang digambarkan di dalam Lukas 19 ini tentang Zakeus itu adalah menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak percaya, yaitu kita yang bersama-sama hadir di tempat ini. Ada dua hal atau dua fase yang akan saya bagikan di dalam ibadah pagi ini terkait dengan refleksi cerminan dari kehidupan seorang yang bernama Zakeus. Bagian pertama yang ini saya bagikan dan kita renungkan bersama-sama adalah, Anda boleh catat ini. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah hidup yang kosong. Ternyata hidup Zakeus ketika sebelum bertemu dengan Yesus, tahu saudara bahwa hidupnya adalah hidup yang kosong.
Kita mengawali pembacaan ayat yang pertama dan ayat yang kedua di Lukas 19 ayat pertama sampai dengan kedua di dalam terjemahan barunya saya bacakan buat saudara. Ayat yang pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Kenapa saya tandain tanda merah di sini? Karena ada maksud nanti yang akan saya jelaskan di bagaimana Yesus masuk ke kota Yeriko pada waktu itu. Sama-sama kita belajar, kita kupas satu ayat satu-satu. Di ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan ayat kedua dikatakan di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saya ulangi lagi bahwa seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Berbahagialah Bapak Ibu orang yang kaya di tempat ini, katakan amin. Karena semua kita kaya di dalam Tuhan. Di dalam mempersiapkan khotbah yang saya bagikan pagi ini dan membaca kembali tentang kisah daripada Zakheus ini, saya berhenti sejenak merenungkan dan bertanya di dalam hati saya kenapa nama Zakheus enak dituliskan dalam Alkitab ini. Di dalam meja kecil saya ada di kamar seperti itu, di kamar ketika mempersiapkan khotbah ini saya minta sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sampai nama Zakheus ini ada di Alkitab disebutkan? Saya percaya bahwa nggak mungkin yang penulis Alkitab ini main-main dengan nama ini. Ada pasti rencana Tuhan, ada sesuatu hal yang kita belajar daripada kisah Zakheus. Kenapa sampai dia dituliskan di dalam Alkitab ini? Pernahkah saudara berpikir ketika baca Alkitab, kenapa ya nama orang ini ada disebut di dalam kitab, di dalam Alkitab ini gitu? Kalau sampai ada nama di sini yang disebut, berarti ada sesuatu hal yang luar biasa. Pernahkah, jadi saran saya ketika kita boleh baca firman, ketika ada nama di situ, coba tanya Tuhan, kenapa sampai nama orang itu ada dituliskan di Alkitab itu? Saudara ketahuilah siapa Zakheus yang dihadirkan dan dituliskan di dalam Alkitab ini, satu profil yang diperlihatkan di dalam bagian ayat yang kita baca. Jadi saya mau jelaskan bagaimana profil seorang Zakheus pada waktu itu. Sebelum kita menelusuri lebih jauh dan membahas lebih dalam, saudara perlu tahu bahwa di ayat yang kedua, kita fokus di ayat kedua, diberikan keterangan Zakheus ialah, boleh mungkin back to ayat kedua. Di ayat yang kedua diberikan keterangan Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Zakheus siapa? Kepala pemungut cukai. Tahukah saudara bahwa ternyata ada dua kelompok manusia atau dua jenis, saya bilang manusia lah ya, yang disingkirkan pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Siapakah mereka-mereka yang disingkirkan pada zaman Yahudi? Yang pertama dia adalah perempuan yang berdosa. Saudara pasti sudah tahu bahwa bagaimana perempuan berdosa ini begitu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Anda bisa baca di Alkitab saudara, saya tidak mengada-ada, saudara boleh baca di Alkitab saudara di Injil Yohanes pasal 8. Bahwa orang-orang Yahudi sangat tidak suka kepada perempuan berdosa. Mereka merendahkan, jadi orang-orang Yahudi itu pada saat itu mereka merendahkan, mereka meremehkan dan bahkan ingin menyingkirkan siapa? Perempuan berdosa itu. Ketika bertemu dengan orang berdosa, mereka merasa seperti, kalau saya bilang bahwa mereka seperti ingin menyingkirkan dia dan mereka tidak suka sama sekali sama perempuan berdosa ini. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang paling tidak suka mereka dengan pekerjaan orang pada waktu itu, di momen itu, di waktu itu adalah, yang kedua, siapakah orang-orang yang disingkirkan dan renggan dan tidak suka oleh orang Yahudi adalah, dia adalah seorang pemungut cukai. Yang pertama adalah perempuan berdosa, yang kedua adalah ternyata mereka tidak suka dengan pemungut cukai. Pertanyaannya, ada apa dengan pemungut cukai? Kenapa sampai orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan mereka? Kalau perempuan berdosa mungkin iya karena dia berdosa, jelas tahu. Tetapi pada bagian ini saya mau jelaskan bahwa kenapa sampai mereka tidak suka dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu adalah, lebih tepatnya mereka adalah pengkhianat daripada bangsa pada waktu itu. Karena apa? Karena pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja atau lebih tepatnya dipekerjakan oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Dan tugas daripada pemungut cukai ini untuk apa? Untuk menagih pajak. Pemungut pajak sehingga orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan mereka. Jadi kenapa orang-orang Yahudi waktu itu tidak sangat benci dengan orang pemungut cukai? Karena mereka dipekerjakan oleh bangsa Romawi untuk apa? Untuk memungut pajak pada waktu itu.
Maka siapakah Zakeus yang dihadirkan di dalam profil ini, yang jelas bahwa Zakeus adalah yang pertama. Zakeus ini adalah seorang yang disingkirkan dan seorang yang ditolak. Pribadi seorang Zakeus adalah pribadi yang disingkirkan dan ditolak. Karena apa? Karena mereka memang tidak suka dengan pekerjaan Zakeus pada waktu itu. Dan yang kedua adalah Zakeus ternyata seorang terhormat, saudara. Kenapa seorang terhormat? Karena di ayat yang kedua dikatakan ternyata Zakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Kalau saya baca-baca, Zakeus ini memiliki memiliki jabatan yang sangat tinggi. Kalau bisa saya katakan barangkali kepala pemungut cukai ini adalah sekelas dengan dirjen pajak pada hari-hari ini. Jadi Zakeus ini dia kan sebagai kepala pemungut cukai. Jadi kalau kita ambil hari ini, jadi Zakeus ini selevel dengan dirjen pajak atau satu level di bawah menteri keuangan saat ini. Itu jadi dia adalah seorang terhormat. Dia adalah orang berpendidikan. Dia adalah orang yang sebenarnya memiliki pekerjaan yang sangat tinggi gitu. Sehingga Zakeus ini adalah seorang yang terhormat. Dan yang ketiga adalah Zakeus ini adalah seorang yang kaya. Dan di ayat kedua ini jelas dan tidak perlu saya tafsirkan. Kalau saudara baca di ayat kedua, dikatakan di situ bahwa Zakeus ini adalah seorang yang kaya. Inilah Zakeus yang seorang yang kaya, seorang yang terhormat. Tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Saya bilang bahwa tidak ada yang kurang dalam hidup Zakeus. Dia penuh dengan harta, dia berlimpah dengan harta. Dan dia juga punya posisi yang luar biasa, yang juga pada waktu itu. Dan dia juga punya posisi yang sangat tinggi pada waktu itu. Saya ulang sekali lagi bahwa tidak ada yang kurang dari hidupnya Zakeus. Tetapi ada satu yang kurang dari hidup Zakeus, itu apa? Apa? Adakah Anda saudara lihat satu kekurangan daripada Zakeus? Dia tidak tinggi gitulah ya. Biar agak enak bahasanya, tidak terlalu tinggi. Jadi satu kekurangan daripada Zakeus adalah dia pada zamannya itu jika dibandingkan dengan orang lain dia itu pendek. Tapi kalau saudara hari ini yang hadir mungkin merasa bahwa saudara pendek, saya mau kasih kabar baik ini bahwa Yesus khusus datang kepada orang pendek ini. Begitu spesial dia. Benar nggak kalau kita baca gitu? Jadi jangan sampai melihat bahwa saya kurang tinggi sehingga kurang pede gitu. Karena di dalam Alkitab ini adalah sebagai kabar baik buat saudara untuk melegakan saudara bahwa orang pendek itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan dijumpai langsung dengan Tuhan. He is so special dan you are so special in God. Tetapi di dalam hal lainnya, Zakeus ini orang yang sangat luar biasa saya bilang. Tetapi di dalam keadaan tertentu, Zakeus sadar bahwa ternyata saudara bahwa di dalam kelimpahannya, di dalam pendidikan yang tinggi, ternyata ada satu yang kosong di dalam hidupnya Zakeus. Ada satu yang membuat dia merasa bahwa apa yang saya terima, harta yang saya terima, posisi yang saya terima, ternyata bukan membuat dia bahagia pada waktu itu. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang di sekitarnya, saya bilang bahwa kalau sekarang orang di kampungnya sendiri mencemooh dia, menyingkirkan dia, tidak suka sama sekali dengan Zakeus. Makanya dia merasa ada yang kosong dalam dirinya. Karena apa? Orang-orang lain dia merasa tertolak. Itulah profil dari seorang pria yang bernama Zakeus. Mari kita teruskan pembacaan ayat yang ketiga. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab apa? Badannya pendek. Saya ulang sekali lagi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Menarik sekali apa yang dialami oleh Zakeus pada waktu itu, di mana ayat yang ketiga ini saudara kalau kita bisa lihat, dikatakan bahwa Zakeus punya keinginan besar di dalam hatinya untuk apa? Untuk bertemu Yesus. Dia punya gairah yang luar biasa pada waktu itu untuk bertemu Yesus. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah Yesus itu?
Saudara tahu sebelum kejadian itu kenapa sampai dia bertanya-tanya ketika kita baca dia bertanya-tanya tentang Yesus. Karena dia pasti dengar, dia masih belum ketemu dengan Yesus pada momen ini. Dia lagi dengar dari orang bahwa ada Yesus yang luar biasa. Mari sama-sama kita belajar kenapa sampai dia dengar bahwa ada Yesus yang luar biasa. Saudara tahu bahwa sebelum kejadian itu, pada hari-hari itu, nama Yesus adalah nama yang lagi viral pada waktu itu. Jadi nama Yesus sebelum Yesus masuk sebelum ketemu dengan Zakheus, ternyata nama Yesus itu sedang viral waktu itu di kota Yeriko. Kita baca tadi ya bahwa Yesus memasuki kota Yeriko dan ini terjadi di kota Yeriko. Nama yang diperbincangkan dan nama yang terus dibahas hari demi hari dan semua orang mengatakan Yesus, Yesus. Jadi orang-orang pada waktu itu di kota Yeriko selalu mengatakan Yesus, Yesus, dan Yesus. Dan pertanyaannya adalah kenapa sampai Yesus begitu viral di kota Yeriko? Ini pertanyaannya ya, jadi kita mau belajar. Kalau Anda melihat dan baca perikop di atas yang tertulis di Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Saya tidak tampilkan di sini tetapi saudara di rumah bisa baca. Kenapa sampai Yesus itu begitu viral didengar oleh si Zakheus. Kalau saudara boleh baca di ayat pasal sebelumnya di ayat 18. Di Lukas 18 ayat 31 ternyata pada waktu itu kenapa begitu viral di Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Di sini saudara bisa baca kenapa nama Yesus begitu viral pada waktu itu dan didengar oleh telinga oleh Zakheus. Dan saudara bisa baca bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta. Bahwa dalam perjalanan Yesus di kota Yeriko dan sebelum bertemu Zakheus, Yesus menyembuhkan satu orang yang buta. Dan seketika itu mengembarkan kota itu. Dan saya percaya bahwa jika ada seorang yang buta bisa melihat, tontonan ini kita ada KKR nih di GKS Balikpapan, ada satu orang yang buta, bisa kita berdoa dia sembuh, pasti akan viral, benar nggak? Saya percaya bahwa jangankan di sini, sampai di luar bisa mungkin penuh. Dan itulah yang didengar oleh si Zakheus pada waktu itu di mana Yesus mengadakan mukjizat dan menyembuhkan orang yang buta. Yesus Anda tahu bahwa sebenarnya tujuan Yesus sebenarnya adalah bukan ke Yeriko melainkan Yerusalem. Kalau saudara boleh baca di Alkitab saudara bahwa Yesus itu ternyata tujuan utamanya itu ternyata bukan ke Yerusalem. Buktinya adalah bahwa saudara boleh baca di Lukas 18 ayat 31, Yesus berkata gini, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ternyata destinasi utama Yesus pada waktu itu adalah dia mau pergi kemana? Ke Yerusalem, bukan ke kota Yeriko. Ini yang luar biasa yang saya lagi dapat pengertian yang luar biasa pada waktu itu. Dan kembali lagi kenapa nama Yesus waktu itu sangat viral karena dia menyembuhkan seorang yang buta bernama Bartimius. Jadi pada waktu itu ketika Yesus mungkin jalan-jalan ya, dan ada Bartimius ini bilang bahwa mau disembuhkan dan dia disembuhkan. Dan Yesus pada waktu itu Bartimius ini sembuh dari dia yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Dan inilah yang membuat nama Yesus viral dan dia Zakheus dengar berita ini gitu. Zakheus seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia adalah seorang pribadi yang disingkirkan oleh orang banyak dan seorang pribadi yang ditolak. Tetapi dia kagum kepada ini yang buat saya amazed kepada Zakheus ini adalah dia kagum kepada satu pribadi yang lain. Yaitu pribadi yang diterima oleh orang banyak. Dan satu pribadi yang selalu dikerumuni orang-orang dimanapun dia berada. Siapa namanya? Yesus. Dia adalah pribadi yang begitu kita kagumi hari-hari ini. Saya percaya bahwa kalau saudara tidak mengagumi Yesus, saudara tidak akan duduk di tempat duduk saudara hari ini. Saya berdoa supaya setiap hari kita mengagumi Yesus yang luar biasa itu. Di sini saya tidak menekankan yang nama Zakheus supaya kita terkagum kepada Zakheus, tetapi kita terkagum kepada Yesus. Dan kita tempatkan bahwa diri kita adalah Zakheus ini yang kagum dan luar biasa sama Tuhan. Zakheus ini dia itu excited banget mau dengar Tuhan. Dia itu curious, dia penasaran, dia pengen tahu siapa sih figur yang sangat viral itu. Siapa sih figur yang sangat terkenal itu yang di mana-mana orang bilang Yesus, Yesus.
Tetapi pada kesempatan pertama Alkitab mencatat tetapi ia tidak berhasil. Kita boleh kalau kita bisa boleh lihat di Lukas pasal 19 di ayat yang ketiga ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Ketika merenungkan ayat ini, Roh Kudus ingatkan saya, kenapa dia tidak berhasil? Karena apa? Karena dia badannya pendek pada waktu itu. Dia punya kekurangan. Mungkin orang melihat itu kekurangan. Tetapi saudara, saya mau lihat ada satu pengertian yang Tuhan boleh sampaikan dan Roh Kudus sampaikan di hati saya bahwa bicara tentang badannya pendek itu, Zakeus yang memiliki badan pendek itu, orang-orang pada waktu itu mungkin melihat kata pendek itu sebuah kelemahan. Kata pendek itu sebuah kekurangan. Melihat ini sebagai sebuah kesulitan dan juga kegagalan. Tapi pertanyaannya adalah buat saudara hari ini, apakah Zakeus berhenti pada waktu itu? Apakah Zakeus berhenti pada waktu ketika dia tidak berhasil? Dia udah berusaha di dalam kerumunan orang itu. Dia berusaha mau mendekati Yesus, dia mau berusaha berjumpa dengan Yesus. Tapi dia dikatakan di Alkitab dia tidak berhasil. Karena apa? Karena badannya pendek, ada kekurangan. Ada kelemahan mungkin secara pribadi, tapi apakah kekurangan itu memberhentikan Zakeus untuk bertemu dengan Yesus? Kita lanjutkan membaca Lukas 19 pasal yang keempat. Tadi kita sudah di Lukas 19 ayat 3, sekarang kita baca Lukas 19 ayat yang keempat. Tetapi apakah Zakeus berhenti di situ? Lukas 19 ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saya di situ, berlarilah ia. Berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, lalu apa? Memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dikatakan di ayat 4 bahwa Zakeus tidak berhenti, melainkan dia berlari. Berlarinya bukan seperti ini. Tetapi kalau dikatakan di Alkitab dia berlari kencang, dan dia tidak mengurungkan dirinya apa? Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa bertemu siapa? Bertemu Yesus. Dia berlari mendahului orang banyak. Orang banyak loh, berarti dia berlari dengan sangat kencang. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Tidak hanya di situ, usaha dia tidak hanya berlari, tetapi ia ternyata memanjat pohon ara. Kalau saya baca-baca, saya searching di Google, saya lihat bahwa pohon ara itu tidak kecil pohonnya, besar. Kita bandingin, saya tidak tampilkan di sini, tapi saudara boleh lihat pohon ara itu pohonnya agak gede gitu. Agak gede dan sedangkan si Zakeus ini orangnya kecil. Saudara, ketika kita melihat Lukas 19 ayat 4 ini, kita melihat bahwa Zakeus tidak berhenti, melainkan dia berlari mendahului orang banyak. Dan tidak berhenti di situ, dia bahkan memanjat pohon ara dengan tujuan apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Wow, keren banget ini menurut saya. Kalau saya boleh analogikan pada hari ini bahwa waktu itu Zakeus kan seorang pemungut cukai ya. Dia adalah seorang pejabat ya. Kalau saya baca-baca, saya searching juga, saya baca bahwa ternyata pejabat waktu itu punya kostumnya, punya baju, nggak seperti saya, punya jas atau pakai batik. Pada waktu itu mereka pakai jubah. Dan jubahnya itu tinggi, maksudnya jubahnya itu panjang gitu. Pejabat-pejabat dulu itu memakai jubah panjang. Mungkin kalau dia berlari dan memanjat pohon dengan memakai batik, dengan memakai seperti ini masih lebih mudah. Tapi bagaimana ketika pada waktu itu dia masih memakai jubahnya yang panjang, dia berlari. Dan bahkan dikatakan di Alkitab ini dikatakan bahwa dia sampai memanjat pohon. Gimana tuh caranya? Bayangkan saudara bagaimana excitednya dia, bagaimana curiousnya dia, bagaimana dia penasaran mau melihat Yesus. Itu yang boleh kita belajar pada pagi hari ini. Bayangkan gimana dia bisa berlari, bagaimana dia memanjat pohon itu dengan memakai jubah yang panjang itu. Pasti ada usaha yang luar biasa, usaha keras yang luar biasa yang Zakeus lakukan untuk apa? Hanya untuk bertemu Yesus. Tetapi pada kesempatan ini saya mau bilang bahwa benar si Zakeus ini penasaran, benar dia pengen tahu dan pengen ketemu dengan Yesus. Tetapi bagi saya pribadi, sesungguhnya Zakeus tidak hanya sekedar pengen tahu tentang Yesus. Sesungguhnya Zakeus ini tidak sekedar pengen tahu tentang Yesus, dia tidak sekedar hanya penasaran dengan Yesus. Tetapi apa? Karena dia punya kekosongan di dalam hatinya. Karena Zakeus ini punya kehampaan di dalam dirinya. Makanya dia mau ketemu Yesus. Karena apa? Karena dia berasa bahwa harta melimpah. Bahwa dia berkata bahwa dengar baik, bukankah dalam hidup kita tanpa Yesus hidup kita hanyalah hidup yang kosong.
Jadi ada ruang yang kosong dalam hidup kita dan itulah yang dialami oleh Zakheus pada waktu itu. Dan lanjut lagi sama seperti Zakheus ini, mungkin engkau hari-hari ini punya uang banyak, hartamu berlimpah, engkau punya jabatan yang tinggi di kantormu, dimanapun engkau berada, engkau sukses, Anda punya istri dan suami yang baik, tetapi saya mau sampaikan punya istri hanya satu dan punya suami hanya satu. Katakan amin. Amin. Walaupun engkau punya istri dan suami yang baik, punya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan punya anak yang berbakti kepada engkau, saya katakan bahwa semua harta kekayaan itu yang kita terima, semua jabatan yang kita terima itu adalah baik dan itu dibutuhkan. Tetapi sayang sekali semua hal yang tadi tidak pernah bisa mengisi ruang yang kosong di dalam hatinya, di dalam hati kita. Saya sangat percaya bahwa harta Anda berlimpah, banyak Anda sukses, tapi ketika Yesus tidak ada dalam hidup saudara, pasti ada kekosongan di dalam hati saudara. Itulah yang dialami oleh Zakheus. Dia punya segalanya, dia punya jabatan yang tinggi, tetapi apa? Dia punya kehampaan, dia dengan kekosongan di dalam hatinya. Fakta yang kita boleh lihat tentang Zakheus ini memperlihatkan bahwa dalam hidup kita ada yang namanya ruang kosong. Dan saya mau bilang bahwa itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus yang kita sembah. Mungkin ada satu kutipan dari Blaise Pascal, dia mengatakan, "There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator." Artinya adalah ada satu kekosongan atau kehampaan yang berada di dalam hati setiap manusia. Jadi Blaise Pascal ini mengatakan bahwa ada satu kekosongan atau kehampaan yang berada di dalam hati setiap manusia, di mana tidak mungkin dipuaskan dengan apapun dalam hidup ini kecuali Allah Sang Pencipta. Dan dia katakan ini bahwa di dalam hati setiap kita ada kekosongan dan itu tidak bisa diisi dengan apapun selain daripada diisi oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus yang kita sembah. Ada amin? Dan fase yang kedua yang ini saya bagikan adalah hidup yang dipenuhkan. Saudara boleh catat ini bahwa hidup yang kedua adalah hidup yang dipenuhkan. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik kepada Zakheus dan juga sangat baik kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Ruang kosong yang tidak selamanya Tuhan biarkan, tapi Tuhan yang memenuhkan itu. Tuhan yang mengisi kekosongan itu. Mari kita lihat kembali kisah Zakheus dari kisah ini dan perhatikan ayat yang kelima. Tadi kita dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, jadi yang saya bold di sini ada sesuatu hal yang saya mau akan bagikan nanti, pengertian yang Tuhan kasih kepada saya pribadi. Jadi itu tidak ada tujuannya kenapa di bold merah. Dan saya bacakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kalau kondisinya sekarang mungkin kita sebut Arthur ya. Tuhan lagi bilang sama Arthur, "Arthur, segeralah turun, sebab hari ini aku mau bertemu dan menumpang di rumahmu." Asik ya kan? Kalau Tuhan sempat bilang begitu, luar biasa banget ya. Ada satu pengertian yang Tuhan bukakan bagi saya pribadi di dalam mempersiapkan khotbah ini. Dan kalimat ini punya pengertian, Yesus sampai ke tempat itu. Kalimat ini punya pengertian saudara bahwa seolah-olah tempat itu, lokasi itu adalah destinnya Yesus. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Yesus sebenarnya destiny utamanya Yesus adalah bukan ke Yeriko, tetapi ke Yerusalem. Kalau saudara baca tadi saya bilang Lukas 18 itu dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata, "Ayo pergi ke Yerusalem." Jadi garis bawahi di sini bahwa sebenarnya destinasi utama Yesus itu bukan ke Yeriko tetapi ke Yerusalem. Ini yang membuat saya amazed dengan apa yang Tuhan boleh kerjakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ini pengertian yang saya dapat setelah membaca perikop 18 dan 19 ini bahwa ternyata Yesus itu mau bertemu dengan si Zakheus. Dan bukan ke Yerusalem, ternyata bukankah Zakheus ini adalah pribadi yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Di ayat 18 tadi dikatakan bahwa Yesus mau kepingin ke Yerusalem, tetapi mungkin saya analogikan bahwa di dalam perjalanannya Yesus dapat sesuatu dalam perjalanannya bahwa harusnya mereka ke Yerusalem, ternyata mereka ke Yeriko hanya untuk apa? Hanya untuk menemui Zakheus. Makanya saya bilang bahwa Zakheus, he is so special. Dia sangat spesial di mata Tuhan. Kenapa? Kalau Anda bayangkan, contohnya nih,
Tujuannya kita harusnya mau ke Penajam, tetapi kita mau diarahkan Tuhan, kita mau ke Balikpapan Baru contohnya. Contohnya ya, kayak jomplang banget ya Penajam sama Balikpapan Baru. Tapi kayaknya Penajam sama Balikpapan Baru yang ada di dalam pikiran saya. Gitu ya. Jadi saudara bisa melihat bahwa Yesus itu yang tujuan utamanya ke Yerusalem, ternyata dia mau ke Yeriko gitu loh. Hanya untuk apa? Menemui yang namanya si Zakeus ini. Menemui orang yang dianggap orang ini direndahkan, disingkirkan, orang yang ditolak. Dia khusus menemui Zakeus pada waktu itu di kota Yeriko. Bukankah dia adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan? Bukankah kita adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan? Mungkin orang melihat dia adalah orang yang tertolak. Orang yang disingkirkan. Bahkan disebut sebagai pengkhianat. Karena dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi bagi Yesus, dia adalah pribadi yang spesial. Dan Yesus tahu hati Zakeus yang begitu ingin bertemu dengan Yesus. Kita masih di ayat yang kelima ketika Yesus tiba. Kalimat selanjutnya yang sangat luar biasa adalah kalau saudara baca, ia atau Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Boleh ditampilkan gambarnya, beginilah kira-kira yang menggambarkan pada waktu itu Zakeus dengan Yesus ketika Zakeus memanjat pohon ara pada waktu itu. Di ayat ini ada satu pengertian yang Tuhan singkapkan bagi saya pribadi ketika Yesus melihat ke atas. Ini kan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus melihat ke atas. Benar ya? Di ayat kelima dikatakan bahwa yang kelima ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Kenapa saya bilang bahwa Yeriko adalah destinasi sebenarnya Tuhan adalah karena apa? Karena ada kata di ayat kelima ketika Yesus sampai. Berarti sebenarnya walaupun di awal Yesus mau ke Yerusalem, ternyata di dalam perjalanan waktu itu Yesus benar-benar destinasi utamanya adalah benar-benar mau ke Yeriko. Dan dikatakan ia melihat ke atas dan berkata. Jadi ini posisinya di mana Yesus melihat Zakeus dan berkata, segeralah turun daripada pohon itu. Mungkin saya analogikan gambar ini, mungkin boleh saya panggil salah satu orang yang mewakili di sini yang terpilih, boleh tepuk tangan, silakan Liping. Ada satu pengertian ketika mempersiapkan khotbah ini, kenapa saya sampai panggil living, di mana ada kata di situ melihat ke atas. Ada satu pengertian yang Tuhan singkapkan ketika saya prepare bahan daripada khotbah ini bahwa dengar baik kalau kita melihat orang yang tingginya mungkin 180 sampai dengan 200 cm, bagaimana Anda melihat orang itu? Contohnya nih, saya analogikan bahwa Liping ini si Zakeus 140 cm, tidak lebih dan tidak kurang, tepat 140 cm. Nah kalau ada orang yang tingginya kira-kira bayangkan saya ini tingginya 180 cm. Karena saya puji Tuhan sekarang masih dipercayakan 170 cm. Jadi masih bisa lebih tinggi ya puji Tuhan, haleluya gitu ya. Jadi bayangkan saudara bahwa saya ini tingginya adalah 2 meter. Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tinggi, benar ya? Benar ya, makanya si Zakeus ini agak beda gitu ya. Memang agak beda dianya. Jadi bayangkan bahwa saya adalah mempunyai tinggi 2 meter. Bagaimanakah si Liping melihat saya? Pasti akan look up. Sama seperti Yesus lakukan kepada Zakeus. Yesus look up enggak ke Zakeus? Padahal kondisi fisiknya adalah pendek. Kalau dia tidak memanjat pohon pasti Yesus pasti melihat dia begini. Tapi ada satu pengertian yang luar biasa yang Tuhan boleh sampaikan kepada diri saya pada waktu mempersiapkan ini. Ketika badan yang 180 sampai 200 cm melihat orang yang pendek seperti si Zakeus, orang akan melihat dia seperti apa? Kalau nih saya sebagai yang punya tinggi 2 meter melihat Zakeus gimana? Menunduk, artinya look down. Boleh hari ini kita mau belajar tentang masalah look up dan juga look down. Silakan Dek, thank you so much. Tepuk tangan dong buat Living. Dia sudah grogi, dikiranya saya suruh dia ngapain ya kan. Padahal cuma berdiri saja gitu. Nah, apa yang boleh saya analogikan tadi bahwa ketika ada orang yang tingginya 2 meter dan ada di sampingnya orang 140 meter, pasti yang 140 meter pasti look up kepada dia. Dan orang yang 2 meter pasti akan look down kepada dia.
Zakheus kita sama-sama tahu tingginya sekitaran 140 cm. Ketika dia melihat orang lain, dia harus look up. Jadi ketika dia ada di kerumunan orang itu, pasti dia akan look up. Karena orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tinggi. Tetapi tahukah saudara bahwa pada hari itu, ini yang luar biasa banget dari gambar ini, apa yang pengertian yang Tuhan boleh sampaikan ketika saya melihat gambar ini. Dan saya boleh baca di ayat yang kelima ini bahwa Tuhan look up kepada si Zakheus. Tuhan melihat ke Zakheus. Tapi tahukah saudara bahwa pada hari itu, saya yakin dan percaya bahwa pada hari itu hanya Yesus yang look up kepada Zakheus. Enggak ada satu pribadi manusia pun yang melihat dia look up. Karena apa? Karena dia pendek. Tetapi ada satu pengertian yang Tuhan boleh sampaikan bahwa hanya Yesuslah yang look up kepada dia waktu Yesus menggali Zakheus segeralah turun. Hanya Yesus yang melakukan itu. Artinya adalah bahwa di dalam hidupnya Zakheus hanya satu kali dia pasti berpikir dalam hatinya bahwa hanya satu kali ini ada orang yang melihat saya ke atas. Yang lainnya itu meremehkan saya, menolak saya. Artinya apa dari analogi ini adalah bahwa Yesus melihat si Zakheus adalah pribadi yang luar biasa. Kata pengertian look up di situ adalah Yesus melihat Zakheus itu yang orang lihat bahwa Zakheus adalah orang yang pendek, orang yang punya kelemahan, orang yang disingkirkan. Tetapi Yesus lagi bilang bahwa aku melihat engkau sungguh sangat berharga. Itulah kata arti look up di situ. Arti kata look down itu adalah orang-orang melihat Zakheus, merendahkan dia, menjauhkan dia, menolak dia. Tetapi Yesus pada waktu itu kasih pengertian kepada kita bagaimana dia melihat Zakheus bahwa, hei Zakheus, orang-orang melihat engkau rendah tetapi aku melihat engkau adalah orang yang spesial. Itu yang sedang Tuhan boleh nyampaikan kepada Zakheus pada waktu itu. Makanya Zakheus di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, saya bilang tadi di awal pembukaan khotbah saya ini bahwa dia berubah, totally dia berubah. Kalau sampai saudara boleh baca perikop tentang Zakheus ini, dia berubah, totally dia berubah. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Yesus pasti mengubahkan, katakan amin. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan Lukas 19 ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan meminta dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus berkata Zakheus segera turunlah. Apa yang Zakheus lakukan? Dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak bilang Tuhan Yesus tunggu dulu saya mau menikmati pemandangan. Saya selama ini tidak pernah tinggi Tuhan Yesus. Saya tidak bisa melihat samping kiri kanan saya karena saya pendek. Dia enggak bilang begitu. Dia enggak bilang alasan dengan kelemahannya dia. Tetapi dia bilang apa? Segeralah dia turun. Dan ternyata Zakheus itu segera turun. Ketika Yesus bilang Zakheus, turunlah, dia turun. Bukankah dalam kehidupan kita terkadang kita bilang Tuhan, saya mau melayani alasannya begini, begono gitu. Tuhan, saya masih begini, masih begitu. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol kita, Tuhanlah yang menyediakan dan Tuhanlah yang memberkati kita, katakan amin. Waktu Yesus dikatakan di Lukas 19 ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di saat itulah Zakheus mengalami Irene. Tahu nggak ada yang namanya di sini Irene? Berbagailah saudara bahwa Irene itu artinya adalah damai sejahtera atau keadaan yang damai dalam segala hal. Pada waktu itu ketika Yesus memanggil dia, disitulah ketika dia berjumpa dengan Yesus, disitulah kekosongan hati itu diisi dengan apa? Dengan sukacita. Dan Alkitab bilang bahwa si Zakheus ini sukacita. Dan sukacita ini bicara tentang apa? Damai sejahtera. Damai dari segala hal. Disitulah waktu ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia mengalami sukacita ketika itu berjumpa dengan Yesus. Mungkin sebelum saya mengakhiri khotbah saya pagi ini, boleh saya panggil tim Praise and Worship. Dengar baik bahwa mungkin engkau yang datang pagi ini banyak orang yang look down terhadap dirimu. Dan mungkin kejadiannya juga baru kau alami. Mungkin hari ini kau yang datang merasa bahwa orang-orang di sekitarmu itu look down kepada dirimu. Sama seperti orang-orang pada waktu look down kepada Zakheus. Tetapi kabar baiknya pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa percayalah kabar baik ini. Sekalipun orang-orang di sekitarmu atau bahkan orang terdekatmu look down kepada dirimu, ada satu pribadi yang look up kepada dirimu. Dia melihat engkau sebagai pribadi yang sangat berharga. Dia melihat engkau sebagai pribadi yang menerima engkau apa adanya. Kalau mungkin orang-orang lain menerima engkau karena ada apanya, tetapi Yesus menerima engkau apa adanya.
Itulah yang dialami oleh Zakeus. Bukankah Zakeus ini perwakilan daripada hidup kita? Dan pagi ini saya mau sampaikan bahwa bagianmu adalah responi panggilan itu. Sama seperti Yesus memanggil Zakeus untuk turun dari atas pohon itu, seketika itu pun dia meresponi. Saya bilang tadi bahwa dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak ngajak Yesus ngobrol. Tetapi ketika Yesus bilang, Zakeus turunlah, dia meresponi dengan apa? Dia segera turun daripada pohon itu. Dan mereka bersama-sama ke rumah dia dan sehidangan bersama dengan Yesus. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang akan mengubahkan. Itulah yang akan mentransform hidup saudara dan saya. Saya percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus pasti mengubahkan. Mengubahkan cara hidupmu yang lama menuju cara hidup yang baru. Kalau Anda berpikir bahwa engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tetapi hidupmu begitu-begitu saja, saya tidak menghakimi saudara. Saya hanya mau saudara untuk cek diri saudara sama seperti kita medical check up. Kita tahu apa yang sakit, kita tahu apa yang kurang. Coba lihat kepada diri kita. Kalau hari-hari ini kita berkata bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan tetapi hidup kita begitu-begitu saja. Coba renungkan pada pagi hari ini, apakah Anda sudah berjumpa dengan Yesus? Atau hanya saudara berjumpa dengan bayangannya Yesus? Di mana bayangan itu mungkin bukan Yesus atau mungkin orang lain. Atau jangan-jangan kita berjumpa bukan dengan Yesus. Kalau kita tidak berubah dalam hidup kita, kita tidak semakin mengasihi Tuhan. Yang melihat kita adalah orang yang sangat spesial. Yang melihat kita adalah orang yang begitu berharga. Di mana orang-orang lain melihat engkau rendah, tetapi Yesus melihat engkau berharga. Kalau hidup saudara masih begitu-begitu saja, jangan sampai kita hanya melihat bayangan Yesus, bukan berjumpa dengan Yesus. Karena berjumpa dengan Yesus dengan melihat bayangan adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada pemulihan. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada hidup yang diubahkan. Anda boleh catat ini bahwa transforming life atau perubahan hidup hanya terjadi ketika pribadi Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang kosong, yang Zakeus boleh alami sebagai refleksi daripada hidup kita yang kosong dalam diri kita, hanya bisa diisi hanya kehadiran Yesus. Karena saya bisa melihat bahwa banyak orang kaya yang akhirnya bunuh diri, stres, gak bisa tidur. Karena apa? Karena dia meletakkan pikirannya, hidupnya di harta bendanya, bukan kepada Yesus. Saya bilang bahwa tidak salah bahwa punya harta yang banyak. Ya puji Tuhan itu bisa memberkati banyak orang. Tapi yang jadi salah adalah katok kita meletakkan pikiran kita, hati kita kepada harta itu, bukan kepada Yesus. Saya percaya bahwa at the end perjalanan hidup kita akan menemukan kekosongan itu. Dan hanya bisa diisi oleh Yesus. Gereja yang kita di dalamnya ini, tubuh Kristus, harus melihat sama seperti Yesus look up kepada Zakeus pada waktu itu. Kita gereja adalah tubuh Kristus. Sama seperti Yesus look up kepada Zakeus, demikianlah kita gereja sebagai tubuh Kristus harus look up kepada orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan Zakeus. Saya percaya bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan perempuan yang berdosa. Saya sangat percaya itu. Dan saya melihat bahwa gereja ini bahkan ini tidak akan muat, bahkan sampai ke depan. Tuhan akan mengirimkan kita orang-orang yang seperti Zakeus ini. Tuhan akan mengirimkan kita jiwa-jiwa seperti perempuan berdosa itu. Pilihan kita, apakah kita sama seperti orang Yahudi melihat perempuan itu berdosa, menyingkirkan dia, dan Zakeus juga menolak dia. Hari ini mari sama-sama kita melihat, mari breakthrough, kita melihat orang-orang yang di sekitar kita sama seperti Yesus melihat kita look up. Demikianlah kita look up kepada orang-orang yang akan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya sangat percaya bahwa gereja ini akan diisi dengan pemungut-pemungut cukai. Saya percaya bahwa gereja ini akan diisi dengan perempuan-perempuan berdosa. Tapi ketika kita tahu ini dengan benar, kita melihat sama seperti Yesus melihat, saya percaya bahwa hidup mereka akan diubahkan. Saya percaya sama seperti kita mengalami transformasi hidup, demikianlah orang-orang yang Tuhan percayakan itu. Ketika kita melihat dengan benar, mereka akan mengalami Yesus. Karena apa? Karena kita anaknya, karena hidup kita ini Alkitab yang terbuka. Dan ketika mereka melihat kita adalah gambaran Yesus, kasih Yesus, saya percaya mereka akan diubahkan. Katakan amin.